Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah TV1 dimanapun Anda berada, selamat pagi. Semoga Anda dan kita semua sehat selalu ya, dan bisa terus semangat menjalani Ramadan. Tentunya kita kembali lagi di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mensyukuri nikmat Ramadan. Mensyukuri nikmat Ramadan. Apa kabar jamaah yang sudah hadir di studio? Alhamdulillah. Luar biasa, wajahnya glowing. Calon penghuni surga. Masya Allah. Calon penghuni Pondok Cabe. Kamu Pondok Cabe ya? Emang rumahnya di situ, Mas Bedu. Cirende. Kamu? Aku di Bogor. Bogor ya. Iya, jauh. Untung kamu nggak hidup di zamannya Fir'aun. Kenapa Mas Bedu? Kalau kamu hidup di zaman Fir'aun tuh, serem dah. Serem ya? Mas Bedu, Zara jadi mau nanya nih. Mas Bedu pernah dengar cerita mengenai orang-orang yang zolim nggak? Nah, pas banget sama omongan Mas Bedu tadi. Iya ya. Fir'aun tuh. Fir'aun ya? Ya, Fir'aun itu termasuk orang yang zolim. Bayangin aja, setiap anak laki-laki, bayi laki-laki yang lahir itu harus dikubur hidup-hidup. Ya Allah, berarti karena Mas Bedu khawatir menjadi nggak bakal saingan ada? dia, menjadi Ya saingan dia Allah. menjadi raja, dan karena dia kan udah mengaku Tuhan gitu. Oh, kalau Mas Bedu hidup di zamannya Fir'aun berarti Mas Bedu nggak ada? Enggak, aku jadi bedih bukan bedih. Bukan gitu. Iya Mas Bedu, ya Allah banyak lagi ya Banyak cerita-cerita lagi lainnya. kisah-kisah manusia zolim yang ada di Al-Quran ya. Abu Jahal pada Rasulullah, Abu Lahab juga. Terus, Ya Allah. banyak banget ya. Serem banget ya kalau seandainya orang zolim gitu. Zara jadi terbesit nih Mas Bedu dalam hati Zara. Kok bisa ya ada orang zolim gitu loh Mas Bedu? Ada Zara, bukan cuma zaman dulu, sampai zaman sekarang masih banyak orang zolim. Iya ya sampai sekarang ya. Ada orang tua yang baru lahirin anaknya dikubur atau dibiarkan ditinggalin. Ya Allah. Karena nggak mau, mungkin dari hasil hubungan gelap gitu kan. Nauzubillah min zalik ya Mas Bedu ya. Semoga Allah melindungi kita semua ya, biar terhindar dari orang-orang yang zolim. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Dara Rama, Ya, Teh, alhamdulillah. anak-anak, bagaimana kondisi kalian? Sehat kalian? Alhamdulillah. Kalau kelihatan dari ininya sih mah, wajah-wajah sehat semuanya mah. Wajah sehat. Harus selalu sehat. Sudah divaksin divaksin ya. Iya. Sudah sehat semuanya. Mah, tadi Zahra sama Mas Bedu lagi cerita-cerita mengenai orang yang zolim, Mah. Ternyata orang zolim tuh dari zaman dulu sampai sekarang masih ada aja ya, Mah? Sampai datang kiamat pasti selalu ada, bukan masih, pasti selalu. Pasti selalu ada ya. Masya Allah. Boleh, Mah, berikan pencerahan kepada kita mengenai orang-orang yang zolim, Mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang zolim. Orang zolim. Apa sih arti zolim? Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oh, Itu definisi zolim. zolim. Zolim itu boleh jadi menempatkan sesuatu nggak pas. Mungkin kelebihan, mungkin kekurangan. Kurangan. Atau mungkin yang namanya zolim itu bukan pada waktu yang tepat. Atau bukan pada tempat yang tepat. Itu pun sama namanya zolim. Zolim. Masya Allah, yang namanya zolim banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang melarang kita jangan melakukan perbuatan zolim. Ya Allah, zolim itu banyak sekali terjadi. Yang namanya orang berbuat zolim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa akibatnya? Yang namanya segala sesuatu yang kita lakukan itu menanggung sebab dan akibat. Orang yang berbuat zolim nanti dibalas oleh Allah dengan kezoliman. Ya Allah. Contohnya misalnya Fir'aun, dia zolim. Dia seorang makhluk mengaku dirinya Khalik. Dia tidak mengakui Tuhannya Musa.
Maka ketika dia nyebrang lautan merah, Musa dengan teman-temannya menyeberang lautan merah karena dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya akan dibunuh. Maka Musa sudah sampai ke seberang lautan merah, Fir'aun dengan tentaranya di belakang nyusul. Saat itu oleh Allah air laut merah disatukan kembali, belebek, belebek, belebek. Orang yang zolim dibalas karena kezolimannya. Yang jangan lupa juga orang yang berbuat zolim itu akan dilaknat oleh Allah. Orang yang berbuat zolim suatu saat dia ketika dia minta maaf tidak akan diterima maafnya. Bahkan mereka dilaknat oleh Allah, diberikan tempat yang sangat buruk. Orang yang berbuat zolim harusnya dia menyadari bahwa orang yang dia zolimi itu kan pasti berdoa. Pasti. Doa orang yang dizolimi, doa orang yang teraniaya melesat seperti pijaran api. Janwe. Pasang janwe, sret. Itulah doa orang yang teraniaya. Doa orang dizolimi. Begitu dia berdoa langsung tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa ada alangan, tanpa ada apa? Hijab. Langsung dikabul oleh Allah. Makanya jangan sekali-kali menzolimi orang. Kita harusnya berpikir. Ya. Kalau orang yang kita zolimi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dikabul, mau bilang apa? Ya. Dan mereka ketika berdoa kepada Allah tidak ada hijab sama sekali. Dan ketika mereka yang dianiaya, yang dizolimi oleh seseorang, dia berdoa kepada Allah, oleh Allah langsung dikabul karena mereka terdolimi, karena Allah melindungi orang-orang yang dizolimi oleh orang yang zolim. Kemudian yang namanya zolim, itu tingkatannya macam-macam. Yang pertama zolim kepada Allah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah itu khaliq, kita makhluk, wajib ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia dalam dunia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Siapa orang yang zolim? Orang yang kafir. Kita lihat Al-Baqarah 294. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala hullatu wala safa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Al-Baqarah 254. Hei orang yang beriman, keluarkanlah sedekah sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang yang zolim. Jadi kata Allah, orang yang kafir itu zolim. Harusnya dia menyembah kepada Allah, tapi dia menyembah kepada selain Allah. Mereka adalah orang yang zolim. Ini tingkatan yang paling parah. Paling parah. Oke, baik. Itulah orang-orang yang zolim. Yang pertama tingkatan paling parah itu zolim kepada Allah. Masih banyak zolim-zolim kepada siapa? Zolim terhadap apa? Nanti kita bahas lagi ya Mas. Selanjutnya jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik Mah, silakan dilanjutkan lagi. Tingkatan zolim. Zolim kepada Allah. Tadi yang pertama. Mamah ambil contoh dalam surat Luqman ayat 13. Ya. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sambil menasihati, memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, jangan mensyirikatkan Allah. Mensyirikatkan Allah itu zolim yang sangat nyata, yang sangat besar. Tuh, kalau kita ibadah campur dengan yang lain, itu zolim. Aturan ibadah memurnikan ketaatan hanya kepadanya, kita campur. Mencampur adukan yang hak dan yang batil. Betul, itu salah dan banyak di antara kita. Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asaddu hubbalillah. Al-Baqarah 165. Dan di antara manusia, jangan kita nih, di antara manusia ada yang menyembah tandingan selain daripada Allah itu
mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Padahal orang yang benar-benar beriman, benar-benar cintanya kepada Allah tuh. Hati-hati. Punten, di masyarakat kita, jangan-jangan dari kita ada yang begitu. Sholat pas sholat, puasa-puasa, Jumatan-Jumatan, taraweh-taraweh, hadukun juga. Dia menyembah kepada tandingan Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Kalau orang yang benar-benar beriman, benar-benar cintanya kepada Allah, ini hati-hati. Itu orang zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dua, zalim dengan orang lain. Nah, punten, kayak Kabil membunuh abangnya Habil. Kemudian kayak Fir'aun, anak Bani Israil, tiap laki-laki lahir dibunuhin. Itu zalim dengan orang lain. Jangan-jangan kita suka zalim dengan orang lain. Kita punya pembantu nggak digaji. 24 jam kerja nggak berhenti-berhenti. Kita punya sopir, duitnya ditahan-tahan. Ada orang kerja masuk di kebun kita nggak digaji. Ada orang yang misalnya kita bagi untung kambing. Mama ngomongnya ke orang kampung ya, karena emang orang kampung itu yang Mama lakukan. Misalnya kita bagi sama orang kampung, giliran beranak kita yang ambil sendiri. Nah, itu zolim dengan orang lain. Hati-hati, tidak boleh menzalimi orang lain, karena berbalik kita pun akan dizolimi oleh orang yang lain lagi. Hati-hati, dan kita menanggung akibatnya. Kemudian apalagi zolim dengan diri sendiri. Bukankah kita diciptakan oleh Allah buat ibadah? Buat bermuamalah. Datang waktu sholat. Ntar baru juga jam 12. Bobo lagi. Asar bangun. Bangun jam hiji. Jam 1. Neng. Jam 2. Jam 3 ya Allah, jam 3. Buru-buru wudu. Gelar sajadah. Makai mukena. Baru usoli. Allah Akbar. Allah Akbar. Azan. Itu menzolimi diri sendiri. Kita punya mata buat melihat banyak yang zalim. Giliran nonton sinetron 2 jam bersambung. Giliran baca Quran selembar 2 lembar udah ngiler tuh mata, udah pada berair. Masya Allah. Ini zalim dari sendiri. Menyia-nyiakan waktu yang ada, itu pun zalim dengan diri sendiri, karena waktu sangat berharga. Sampai datang hari kiamat, waktu tidak akan kembali. Makanya hindarkan baik zalim kepada Allah, zalim dengan orang lain, maupun zalim dengan diri sendiri, karena orang yang zalim tidak akan mendapatkan petunjuk. Mah, kalau seandainya ada yang pernah bilang gini, Mas Zara pernah dengar, ketika kita dizolimi sama orang lain, orang tersebut akan mendapatkan balasannya dari Allah. Betul. Itu ketika kita sudah ikhlas atau melupakan kesalahannya. Itu benar nggak tuh, Mah? Makanya gini, kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, jangan kita dia yang akan membalas kejahatan. Tapi bisa saja karena Allah tidak ridho dengan kejahatan yang kita lakukan, dibalas melalui orang lain. Contoh, setelah selesai haji wada, Rasul berpidato depan para sahabat. Hati-hati kalian dengan istri kalian. Kalian menikah dengan istri kalian dengan menyebut nama Allah. Halal berhubungan badan dengan menyebut nama Allah. Kalau kalian menyia-nyiakan istri kalian, urusannya langsung dengan Allah. Boleh jadi suami menyia-nyiakan istri. Istri kan bisa lawan. Tapi Allah yang menciptakan istri Anda melihat dan tidak ridho hambanya diperlakukan tidak baik. Hati-hati. Nah, jadi belum tentu orang yang bersangkutan yang membalasnya, tapi dengan jalannya Allah, dengan kudrat iradatnya Allah, ada saja yang akan membalas kejahatan kita suatu saat. Begitu. Kayak macam gini nih. Kalau kita nolongin orang, jangan berharap orang tadi kita nolongin ke kita. Misalnya ada keluarga miskin, kita sekolahin. Jangan berharap dia ngasih duit sama kita atau nyekolahin anak kita, jangan. Kita nolongin dia karena Allah, Allah akan balas. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kalian duga. Mah, kalau kita dizolimin sama orang lain, kemudian kita mendoakan, tapi doanya doa yang buruk untuk orang yang zolim, itu boleh nggak, Mah? Jibril mengatakan, hati-hati kalian berdoa. Doa itu bumerang. Yang pertama terkena adalah orang yang mendoakan. Misalnya ada orang mendoakan, sebel sama seseorang, buat mudah-mudahan ketabrak nanti dia. Mudah-mudahan mobilnya tabrakan, mati di nyungsep di jurang misalnya. Doa itu akan berbalik ke kita. Hati-hati, yang pertama kena kita. Makanya hati-hati kita berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan dibuka hatinya. Ya Allah, berikan hidayah dia menjadi orang benar. Ya Allah, mudah-mudahan itu yang baik. Bumerang. Mah, kalau seandainya nih, Mah, kita berlaku zolim,
ada nggak Ma, ketika hidup di dunia ini ada takarannya zolim kepada orang tua itu lebih besar dosanya atau balasannya dari Allah apabila dengan dibandingkan zolim kepada teman biasa. Itu ada nggak Ma tingkatan-tingkatannya? Ada tingkatan. Makanya berbuat baiknya sama siapa? Coba Zahra lihat di dalam An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaridil junubi was sahibi bil janbi wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah. Jangan mensikatkan Allah ketika menyembah kepadanya. Ini yang pertama, habis ibadah kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Artinya sesungguhnya yang paling besar dosanya kalau zolim kepada Allah. Yang kedua, dolim kepada orang tua. Orang tua itu termasuk mertua. Kemudian keluarga dekat, keluarga jauh. Anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh, baru teman sejawat. Ada susunannya dalam An-Nisa 34. An-Nisa 34 ya, terima kasih Ma. Karena kalau kalian zolim dengan orang tua kalian, orang tua berharap dari anaknya, apalagi sudah tua, sudah tidak berdaya. Tapi anaknya zolim, lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya. Itu kan zolim. Lu lupa diri, kacang lupa dengan kulitnya. Bukankah lu lahir dari emak loh, bukan dari belahan batu. Mikir, kan lebih banyak begitu kawin. Kuserahkan tubuh ini hanya untukmu sama bininya. Giliran emaknya yang nggak diurusin, mikir lo, dosa lo, neraka. Jadi kalau dibilangin sama orang-orang awam kan jangan zolim nanti kena karma. Sebenarnya bukan karma ya Ma, apa yang dia sebab tanam, dan akibat. Apa yang dia lakukan itulah yang dia memperolehnya. Iya, seperti itu. Baik, Mama, Mas Bedu, jamaah di studio maupun yang ada di rumah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami ya di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami tentunya di Rumah Mama Dede. Nah, Mama, ini sudah ada teman-teman dari IKI yang mau bertanya. Silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih Mah mau tanya. Ada apa Dea? Jadi misalkan Mah, ada orang nih Mah, dia berbuat zolim terhadap kedua orang tuanya. Apakah dia akan diperlakukan seperti itu juga oleh anak keturunannya juga Mah? Gimana Mah? Oke. Kasih. Jadi itu kayaknya dosa turunan kalau begitu Mah. Iya. Jadi kalau ada seorang anak, dia zolim sama orang tuanya. Apakah bisa dijamin anaknya dia dolim sama dia? Belum tentu. Karena tiap orang punya ujiannya masing-masing. Masing-masing. Jadi masing-masing beda. Misalnya, yang dia zolim kepada orang tuanya, belum tentu anaknya zolim sama dia. Siapa tahu dia melakukan perbuatan baik. Siapa tahu doa dari nenek kakeknya itu baik-baik buat dia. Tapi boleh jadi mungkin sekian persen karena anaknya melihat bapaknya, emaknya zolim sama orang tuanya, dia mencontoh. Bapak juga begitu sama orang tua. Sama nenek, sama kakek gitu. Gitu. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Boleh jadi sebagian karena yang namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi tidak dipastikan semuanya akan berlaku zolim. Karena lingkungan akan berpengaruh. Keluarga juga berpengaruh. Tontonan bacaan juga berpengaruh. Tidak sedikit anak-anak yang maaf dalam tanda kutip diperlakukan oleh orang tuanya tidak baik dengan sangat buruk. Tapi anak bergaul dengan sahabatnya di luar, dengan teman-temannya di luar, dengan lingkungannya di luar, bergaul dengan yang baik, dia merubah sikapnya, bahkan dia menyalahkan, kok mama begitu, kok ayah begitu. Jadi tidak apa yang Anda katakan semua akan terjadi, boleh jadi beberapa persen. Nah, lingkungan berpengaruh, tontonan berpengaruh, bacaan berpengaruh. Oke, jadi tidak ada kaitan dengan masalah dibicarakan, ini pasti hukum karma nih, karena dulu ngelawan sama dalam Islam tidak ada hukum karma, ya sebab dan akibat. Sebab dan akibat, tidak ada hukum karma ya. Oke, jelas ya Dea ya. Tapi mama sama papa nggak galak kan sama kamu? Enggak ya? Okay. Ini mah seandainya.
Oke. Nah, Mama, Mas Bedu dan juga jamaah ada pertanyaan dari Instagram nih, Ma. Dari @devitiarani. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita tidak bisa memaafkan orang yang telah menzolimi kita? Kita sudah sangat sangat keterlaluan dan tidak merasa bersalah atas tindakannya yang bahkan berbuat zolim secara terang-terangan di depan umum, Ma. Artinya Anda bukan orang yang bertakwa. Ya Allah. Karena orang yang bertakwa dalam Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaid wal afina nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, yang memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Kita berpikir orang zolim sama kita diizinkan oleh Allah. Boleh jadi karena kita pernah zolim dulu, Ya. baru sekarang dibalas oleh Allah. Masya Allah. Atau ada orang yang berbuat zolim, kita ngejolimin orang, dia berdoa, baru terkena sekarang. Baru terkena sekarang. Jadi kita wajib koreksi diri. Jangan kata Anda, dia mau udah terlalu berlebihan. Apa kita nggak sadar kita juga banyak berlebihan sama orang? Ma asoba bi musibatin fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. As-Surah ayat 30. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Jadi koreksi diri, jangan merasa, gua mah baik sama orang, nggak pernah nyakitin orang. Kata lu, nah kata orang belum tentu, benar nggak? Iya benar, Ma. Gitu. Oh. Koreksi diri. Koreksi diri, oke. Baik, Ma. Kalau ini ada orang tua yang zolim sama anaknya nih, Ma, gitu kan. Tapi anaknya mau meninggalkannya, tapi dia takut menjadi anak durhaka. Tapi orang tuanya itu zolim, Ma. Nah, gimana posisi anak ini? Harus seperti apa kepada orang tuanya, Ma? Oke. Yang namanya anak dengan orang tua nggak ada bekas anak, nggak ada bekas ibu, nggak ada bekas ayah. Kalau seandainya orang tuanya zolim sama anak, misalnya maaf dalam tanda kutip, maknya jahat, Ya Allah. bahkan anaknya ada yang dibikin perempuan lacur dijual kepada seseorang. Aduh. Anak ini jangan takut kalau ibunya sudah zolim, tinggalkan dia. Anda tidak berdosa. Karena sudah menyusahkan Anda gitu. Yang salah begini, misalnya emaknya pergi kawin sama laki-laki lain, anaknya ditinggal. Bapaknya pergi dengan perempuan lain, nggak pernah dibiayain hidup sampai anak dewasa dia hidup. Nah, terus karena bapaknya zolim, emaknya zolim, dia hidupnya udah mapan. Kemudian emaknya susah, bapaknya susah, dia minta duit nggak dikasih. Itu yang zolim. Sama gilanya ada yang benar. Harusnya kita berpikir, bapaknya pergi perempuan lain, itu mungkin takdir. Itu dosa dia kepada Allah. Tapi jangan ditambah dengan dosa diri kita kepada Allah. Gara-gara dendam. Iya, baik. Jadi bukan bermaksud untuk memutuskan tali silaturahim ya, Ma, dari orang tuanya. Dia pergi dengan orang tuanya ya, Ma? Bukan. Karena kalau yang kayak tadi mah kan terlalu jahat banget. Lihat di TV belakangan. Iya, ada anak 13 tahun dijual sama emaknya. Coba. Kata dia alasan nggak punya ekonomi. Nggak bisa begitu. Gitu kan? Ya, itu yang jolim benar-benaran. Terima kasih, Mah, buat jawabannya, Mah. Mama boleh istirahat dulu. Oke. Ya. Terima kasih jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Mensyukuri nikmat Ramadan dan masih di tema manusia paling zolim. Masih ada pertanyaan lagi nih, Ma, dari teman-teman Iki. Mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aap Siti Uliani dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Iya. Iya, Mah. Mah galau nih, Mah. Ada apa galau? Iya. Jadi gini, Mah, kalau misalkan ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami ke seorang istri, itu masuknya ke zolim gak, Mah? Zolim seorang suami. Zolim itu menyakiti orang, melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh orang. Boleh jadi namanya itu KDRT. KDRT itu ada yang dengan fisik, ada yang dengan oral. Kalau dengan fisik, duk, birunya kelihatan kan, tendang, roboh pot misalnya. Tapi yang dengan oral, verbal gitu. Dengan omongan, dengan kata-kata, dengan verbal, dengan kata-kata itu biasanya lebih menyakitkan. Sama dua-duanya zolim. Baik dengan fisik maupun dengan oral, itu dua-duanya zolim, sayang. Yang namanya KDRT suami ke istri, istri ke suami. Jangan kalian mengira KDRT hanya suami ke istri. Tidak sedikit istri sama suami KDRT. Jangan ke rumah malo.
Ngapain? Lu kan udah punya bini, nggak udah diurusin. Tuh adik-adik kamu, saya aja. Nah, itu zolim. Dia lupa bahwa suaminya punya keluarga. Jadi jangan lupa, makanya sekarang dalam tanda kutip begitu banyak para suami yang takut dengan istrinya gara-gara istrinya zolim. Padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayah kepada anak, anak kepada orang tua, tuh kayak yang suka berebut warisan anaknya. Iya benar Bang. Kebur kepada pembantu dalam lingkup keluarga kecil, itulah KDRT terjadi. Begitu. Nah, Aap. Itu masih tingkatan paling rendah tuh KDRT. Di atas lagi ada KDRW, Ya, ada lurah. Kade lurah, KDI deh. kade kecamatan. Iya. KDID saya. Baik, kalau gitu ada pertanyaan Instagram nih, Ma. Dari @rezeki_berberkah. Berberkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam berberkah. Manusia paling zolim apa mungkin termasuk orang yang menghabiskan hampir semua usianya untuk bayar utang, Ma? Karena terlalu menuruti ego, bisa dikatakan zolim nggak tuh, Ma? Dia saudaranya setan. Ya Allah. Lihat Bani Israel 26-27. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ihwanas sayatin. Jangan memboros-boroskan harta. Yang memboroskan harta saudaranya setan. Ngutangnya seumur hidup. Ya ngutang rumah belum lunas, ngutang Ngutang mobil, lagi. ngutang Belum lemari, ngutang kulkas, Aduh. ngutang kulkas. Ya Seumur Allah. hidupnya mikirin utang. Kapan lu punya hati tenang? Lebaran tiap ada yang assalamualaikum ngumpet di kolong ranjang, takut ditagih utang. Ya Allah. Lama-lama bisa mati telentang. Iya. Telan obeng kali. Telentang ya, telan obeng. Telan obeng. Telentang. Masya Allah. Termasuk berarti ya Mas seumur hidup ya kan ngambil cicilan 10 Itu tahun, zolim dengan 15 diri tahun, sendiri. sampai Makanya syukuri 20 tahun. apa yang ada itu. Iya. Oke. Kalau zolim kepada Allah kita bertobat kepada Allah ya Ma. Zolim kepada manusia kita minta maaf kepada manusia dan bertobat kepada Allah. Nah kalau zolim sama diri sendiri kita minta maaf sama diri sendiri atau bagaimana coba? Banyak bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Saatnya 3. Ya. Menyadari yang saya kerjakan salah. Minta ampun kepada Allah dengan dosa dan kesalahan saya. Janji sama Allah, janjinya sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Jadi dengan diri kita bukan dengan orang lain. Tadi dulu Pak, mohon maaf. Zolim dengan diri sendiri itu contohnya apa sih Ma? Terima. Waktunya sholat, kagak sholat. Oh, iya. Punya rezeki, kagak dibagiin orang orang. fakir miskin. Badan sehat, kagak Nggak dipakai. jikir-jikir, kagak tahajud boboe molor. Gitu. Anda zolim nggak? Jujur. Makanya tadi udah nanya lagi mau Ya, ada makanya. ternyata. Sudah aku pertegas. Iya. Mengertikah Anda? Ngerti Ma. Oke. Masya Ya, rusak Allah. banget hidup berdua ini. Semoga habis ini semakin memperbaiki Iya, diri. Iya, Masya Koreksi Allah. diri kita. Siap Ma. Iya. Berarti ya tanpa kita sadari ya jamaah, Masya Allah. Ada beberapa tingkatan zolim yang mungkin tanpa kita sadari juga. Kita zolim sama diri sendiri, zolim sama keluarga, nauzubillah, zolim sama teman-teman. Dan jangan sampai zolim yang paling tinggi tingkatannya, paling besar, pasti dosanya itu zolim kepada Allah, nauzubillah min zalik. Mama, yuk mari kita berdoa agar kita semua jamaah bisa terhindar dari orang-orang zolim maupun sifat yang zolim. Silakan, Ma. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat yang begitu banyak, yang tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya kalau kalian menghitung nikmatku, tidak akan terhitung banyaknya. Namun manusia zolim dan kufur dengan nikmat Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur dengan segala nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Hindarkan kami semua dari perbuatan zolim, perbuatan kufur yang Kau benci, baik
kami zalim dengan dirimu ya Allah, zalim dengan orang lain, zalim dengan diri sendiri ya Allah. Tanamkan dalam dada kami rasa syukur ini, agar kami mensyukuri nikmat segala yang kau limpahkan buat kami. Jauhkan daripada kekufuran ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membolak-balik hati kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang-orang tua kami ya Allah, dosa anak turunan kami, dosa kami semuanya ya Allah. Hanya Engkau yang punya kekuatan, kami tidak berdaya. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama, sebelum pamit ada pesan-pesan lagi. Pemirsa, jaga kesehatan setiap hari. Baik, terima kasih Mama buat nasihatnya, ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih ya. Sama-sama Mas Ana Badul. Bawi, terima kasih. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di rumah Mama Dede di studio. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede spesial Ramadan. Ya, mensyukuri nikmat Ramadan. Setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Jangan lupa juga follow akun Instagram Rumah Mama Dede di @rumahmamahdede_TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.